Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Sadaqallahu Azim. Alhamdulillah kali ini insya Allah kita akan bahas 4 ayat. Kita akan mentadabburi 4 ayat. Jangan lupa disediakan catatannya. Mungkin walaupun 4 seperti biasa itu pasti pembahasannya panjang lebar ya, Oke ya. Pembahasannya panjang lebar dari 3 sisi ya kalau nggak salah kemarin itu ya. Ya, baik kepada Umi waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, bisa duduk melingkar lagi bareng-bareng mentadabburi ayat-ayat Allah yang Masya Allah ya, yang sangat luar biasa, yang sangat mulia di bulan, di hari-hari yang mulia juga. Jadi mudah-mudahan amalan kita hari ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hari-hari kemarin. Teman-teman, ayatnya tadi sudah dibaca ya oleh kita semuanya bareng-bareng gitu ya. Ini ada, kita akan membahas ayat 16 sampai ayat 19. Ini ayat-ayatnya menarik sekali gitu ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa ulas bareng-bareng ya di sini. Kita tadabbur, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bisa banyak kita ambil ibarahnya, hikmahnya gitu ya. Sehingga kita juga bisa memperbaiki diri kita, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, baik yang di ya di offline, apa namanya, di offline gitu maupun di online di media Zoom, ya semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan alhamdulillah tadi juga kita sudah baca atau sudah dibacakan ya. Oke. Ya, dibacakan terjemahannya alhamdulillah, dan kita langsung ke al-munasibah ya. Munasibah ini adalah ya, persesuaian ayat yang kemarin kita bahas dengan ayat ini. Teman-teman masih ingat nggak ayat-ayat kemarin bahas tentang apa? Masya Allah. Ayat-ayat kemarin itu membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, masih ya, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, kemudian membentangkan bumi di akhir bahasan kita untuk kita semuanya gitu. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan kita jangan berjalanlah di muka bumi ini gitu kan, untuk mencari apa teman-teman, untuk mencari maisha, untuk mencari rizki agar kita terhormat hidupnya gitu. Dan itu membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala
Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada kita semuanya. Dan Masya Allah, memang kita merasakan setiap kali kita kemanapun ya dan dimanapun kita berjalan di muka bumi ini, serasa itu benar-benar gitu ya, Allah berikan untuk kita, khusus Allah berikan untuk kita gitu, kita nggak oleng, nggak ada kesusahan, nggak ada kepayahan di sana ya, sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu di atas bumi ini. Masya Allah. Maka nanti Allah akan banyak juga masih memberikan peringatan kepada kita, kemudian apa saja janji Allah Subhanahu wa taala dan batasan, juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentadabbur hal lain gitu ya. Mentadabbur ciptaannya yang lain selain daripada apa yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita tadabbur bersama. Ya. Kemudian kita masuk kepada tadabbur ayat ini. Masya Allah. Teman-teman semuanya, kita diawali dengan kalimat a'amiltu ma fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ai hal ta'amanuna ta'manuna an yakhsifa aw yabur wa yaqla'u bikumul ard. Ya, teman-teman semuanya tadi dari apa yang disampaikan pada munasabah ya. Oh masih. Oh oke, apa tadi saya pikir oke. Ya. Masih sudah tidak menggema? Sudah aman? Oke. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kemarin kita ya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ya rezekinya, menikmati dunianya dengan batasan-batasan yang memberikan kepada kita semuanya, tapi tentu ya kita harus tahu bahwa setiap apa yang ada di bumi ini, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, Allah akan hisab. Ya, Allah akan hisab. Maka ketika kita memahami setiap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, iman termasuk pada apa yang Allah peringatkan kepada orang-orang kafir pun gitu ya, kita akan berjalan dengan kehati-hatian. Ya, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, apakah kamu merasa aman ya? Apakah kamu akan merasa aman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semuanya atas kekuasaannya. Ya, kekuasaannya itu meliputi bukan hanya yang di bumi saja, tetapi apa yang ada di langit. Masya Allah. Gitu. Kalau orang Arab itu teman-teman ya, dulu zaman sebelum ada Nabi pun ya, mereka itu membahasakan sebelum ada Rasulullah SAW, mereka itu membahasakan gitu ya, bahwa Allah itu selalu di atas, Allah itu di langit gitu. Maka bahasa Al-Quran pun begitu, bahasa Al-Qurannya, bahasa Al-Quran kemudian menyampaikannya a'amintum man fis samai ayyasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, apakah kamu merasa aman dengan man fis samai? Man itu kan ya, kalau ma itu sesuatu, ya kalau man itu adalah yang dimaksud di sini kita ya. Kalau bahasanya seperti ini, bahasa Qur'annya, zat yang ada di langit gitu kan bahasanya. Ya, tetapi kalau makna tafsirnya apa? Ya, zat yang memiliki kekuasaannya, ya kan, memenuhi langit dan bumi. Jadi sama langit sama bumi itu sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ya ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ya. Sehingga gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang misalnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, atau misalnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah tuh negur sama kita dengan kalimat yang sangat indah.
Ya, bahasanya begini, a'amiltum ma fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Ya, emang kamu merasa aman dengan gitu ya? Emang kamu merasa aman dengan maksiat kamu gitu? Sementara Allah itu kekuasaannya luar biasa, sementara Allah melihat kita, sementara Allah tidak pernah ya lepas ya kan dalam pengawasannya, dalam ilmunya kepada hamba-hambanya gitu. Sebagaimana Ibnu Abbas beliau mengatakannya, Aamintum man fis sama'i in aswaitumu gitu. Apakah kalian merasa aman ketika kalian ya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap ya Allah yang kekuasaannya meliputi langit, meliputi bumi, tidak hanya sekedar di bumi saja tetapi sampai di langit. Begitu teman-teman. Dan wanadirul ayat ini sama seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban. Ya, ayyab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ya. Katakanlah hai Muhammad, dia Allah Al-Qadir, Maha Kuasa. Ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan ya atau mengutus Allah kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya apa yang diutus? Ada. Andai Allah mau gitu kan ya, Allah mau mengadab seluruh manusia gitu kan, maka seluruh apapun gitu ya yang ada di muka bumi ini gitu, maka Allah akan dapat melakukannya min fawqikum au min tahti arjulikum. Baik adab itu diturunkan dari bawah, berarti keluar dari bumi, kemudian adab yang diturunkan dari langit. Masya Allah. Itu semuanya banyak sering kita lihat ya teman-teman semua. Betul nggak? Kita sering melihat itu. Ya, banyak tragedi-tragedi atau peristiwa-peristiwa. Nggak usah kita jauh-jauh. Nanti kita contohnya di sini akan ada misalnya kaum Ad, kaum Samud, ya, kemudian juga kaumnya Nabi Lut yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ya, kemarin ada beberapa tahun yang lalu misalnya ada tsunami, kemudian ada ya kejadian di Palu yang apa likuidasi ya bahasanya ya. Ya, dan apa? Ya, jadi apa namanya bumi itu kayak menghisap apa yang ada di atasnya. Betul nggak teman-teman? Dan peristiwa-peristiwa yang beberapa kali terjadi ya di luar maupun di dalam negeri itu sudah menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar? Kalau kita sampai nggak terketuk hati kita, ya nggak mengambil ibrah dari apa yang Allah tampakkan kepada kita, mau sampai kapan lagi, gitu kan? Kita selalu ada di dalam kemaksiatan dan bergelimang dengan dosa. Ya, maka peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mereka ya kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menolak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak henti-hentinya ya terus dibacakan, terus disampaikan hatta yaumil kiamah nanti gitu ya. Tetap saja tidak bisa membuat hati mereka terbuka. Maka itu kerugian yang sangat besar. Serugi-ruginya manusia hidup di dunia itu adalah ketika dia hidup dalam kekafiran. Maka kita sering menyampaikan ya, saya sering menyampaikan pada teman-teman dan juga untuk nasihat diri sendiri bahwa sebesar-besarnya nikmat yang kita dapat dari Allah itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Itu udah nggak ada tandingannya. Maka sampai kita kalau sudah kita beriman sama Allah itu udah nggak butuh apa-apa lagi. Benar ya teman-teman? Kalau kita sudah ada dalam keislaman, keimanan kita baik insya Allah gitu ya, maka semua kepayahan di dunia itu sudah teratasi.
Ya, apapun ujian yang Allah berikan kita, insya Allah kita akan terus tetap bersyukur kalau keimanan itu masih tetap ada di dalam diri kita. Karena betapa ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir itu luar biasa. Wabil khusus lagi kepada orang-orang kafir yang mereka melakukan kerusakan, ya, melakukan kerusakan, melakukan pembantaian, ya, dan kemudian melakukan apa, ya, permusuhan kepada orang-orang Muslim. Jadi kita jadi tahu gitu ya teman-teman ya, kenapa Allah tuh begitu dahsyat gitu azabnya. Karena memang yang dilakukan oleh manusia, ya orang-orang kafir itu di dunia ya dahsyat luar biasa gitu, benar kan? Ya kita tadaburnya begitu gitu. Ya, tetapi walakin min lutfi wa rahmatihi ta'ala bi khalqihi annahu yahdumu wa yasfah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya, dengan kasih sayangnya, latif dari kata latif ya lutfihi itu ya. Kemudian dengan rahmatnya, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan apa? Memberikan kelonggaran, memberikan ya apa? Nanti-nanti gitu, tidak menyegerakan, ya, wa yu'ajjil wala yu'ajjil. Bedanya cuma hamzah sama ain ya teman-teman, perhatikan di sini. Makanya teman-teman kalau yang belum bisa membedakan hamzah sama ain harus belajar sungguh-sungguh. Ya, kalau yu'ajjil itu entar, kalau yu'ajjil itu segera gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu ya kan menangguhkan, bukan menyegerakan terhadap apa azab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa ya Ustazah? Itu orang kafirnya luar biasa gitu ya. Contoh misal kayak Netanyahu gitu. Oh masih sehat-sehat aja, masalahnya masih bisa melakukan ya kan kesadisan sedemikian rupa gitu. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih membiarkan orang kafir ya kan di muka bumi ini sebegitu leluasa mereka gitu ya jalan dan sebagaimana mereka melakukan aktivitasnya gitu ya. Itu karena Allah masih menangguhkan azabnya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada mereka orang-orang kafir. Apalagi kalau sama orang mukmin begitu. Kalau orang sama orang kafir aja seperti itu gitu ya teman-teman semuanya. Bagaimana dengan orang mukmin? Maka kasih Allah, kasih sayang Allah tuh berlipat, berlipat-lipat. Apalagi dengan ahlul Quran yang jelas itu adalah kerabat dan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tambah berlipat lagi. Masya Allah. Kemarin saya ngebahas tentang masalah tetangga teman-teman. Ya kan hadis yang mankana yu'minu billah wal yaumil akhir salah satunya ya fal yukrim jarahu. Betul kan? Nah, dalam tafsirannya ahlul hadis itu ya tetangga itu kan punya beberapa hak ya kan? 3 hak. Nah, itu ada model tetangga yang misalnya satu tetangga yang dia hanya tetangga kita ya kan? Tapi tidak Islam, tidak Muslim dan juga bukan kerabat kita. Ya, jadi tetangga yang seperti apa? Tetangga yang seperti itu berhak mendapatkan kebaikan kita. Sebatas kebaikan kita sebagai seorang tetangga, betul kan? Nah, maka kalau dia tetangga kita, kemudian juga saudara seiman, ya, bukan kerabat faktor nasab, gitu kan? Itu dia mendapatkan 2 hak dari kita, yaitu hak dia sebagai tetangga yang harus kita apa? Baik sama dia, kemudian juga ya hak sebagai seorang muslim. Kan berarti double tuh haknya dia terhadap kita, betul nggak? Nah, kalau dia yang ketiga nih, dia saudara kita, kemudian dia muslim, kemudian dia tetangga kita. Nah, itu haknya kan numpuk. Numpuk. Kenapa? Hak dia sebagai saudara kita karena hubungan rahim, hubungan nasab tadi ya harus lebih baik kita dengan dia muamalah dia kita gitu kekerabatan kita gitu ya dan sebagainya itu harus lebih baik gitu kan. Terus kemudian haknya dia sebagai seorang muslim ya kan lebih utama dibandingkan tetangga yang tidak muslim kan begitu. Terus kemudian hak dia sebagai seorang tetangga.
Yang kita sama tetangga non-muslim aja kita disuruh baik, suruh adil, maka kalau itu ada tiga, ya kan, haknya dia kepada kita, bagaimana kemudian sikap kita kepada mereka? Ini perhatiin teman-teman. Nah, begitu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, maksudnya apa? Kalau sekadar makhluknya Allah kasih baik, betul nggak? Bagaimana kemudian kalau makhluknya itu adalah dia beriman, bukan hanya beriman, tetapi juga keluarganya, ahlunya, kekasihnya. Masya Allah. Kebayang teman-teman? Bisa dicerna ini maksudnya. Kalau sama kita, sama masyarakat umum misalnya gitu, ya sama itu orang kafir tuh karena dia berusaha, karena dia tekun dalam mencari maisha dan sebagainya, maka kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dia usahakan, betul nggak? Itu kasih sayang Allah di situ, rahmat Allah di situ berjalan, kan begitu? Ya, maka kita harus optimisnya begini. Orang kafir aja dikasih begitu, apalagi kita. Ya, maka kita akan memiliki keimanan yang sangat luar biasa, ya, lebih kuat, lebih tebal dibandingkan dengan siapapun. Ya. Maka kalau kita merasakan itu, kita selalu merasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada dua, satu kita takut ya terjebak di dalam apa? Kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan karena Allah ngawasin kita. Yang satunya lagi, kita selalu merasa aman, kita selalu merasa sakinah, kita selalu merasa tentram karena Allah ada bersama dengan kita. Mungkin Allah melantarin kita. Kan begitu. Maka dalam rangka kita ya berhati-hati jangan sampai terjebak pada apa namanya kemaksiatan itu, ya ayat-ayat ini menjadi nadhiran bagi kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam surat Fatir ya, teman-teman ya. Ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ya, seandainya Allah itu hanya ya kan mengambil atau ya menilai manusia ini berdasarkan apa yang dia lakukan di atas bumi ini gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ninggalin satu pun yang melata di atas muka bumi ini ya. Tapi maksudnya apa dalam hal Allah memberikan apa ya adab ya. Jadi kalau Allah tuh gitu hanya melihat kelakuan manusia bahasanya ya. Karena ternyata lebih banyak kan mana teman-teman yang kafir sama yang bertakwa sama Allah. Lebih banyak yang kafir. Betul nggak? Yang ngaku iman, yang ngaku Islam saja ternyata lebih banyak yang bermaksiat daripada yang betul-betul menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak teman-teman? Ya, maka kalau hanya berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh kita di atas muka bumi ini, gitu, yang terjadi apa? Ya Allah nggak bakalan nyisain satu binatang melata pun di atas muka bumi, gitu. Ada habislah semuanya, ya. Tetapi apa? Tidak begitu. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kan begitu. Ya Allah Subhanahu wa taala tetapi ya mengakhirkan, menunda gitu sampai waktunya nanti. Ya, Allah sendiri yang tahu kapan waktunya itu. Enggak dibocorkan sama kita. Ya, enggak ada kita dikasih apa namanya dikasih tahu satupun di antara kita enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril gitu ya, akhbirni anis saah gitu. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata Rasulullah? Ya, yang nanya sama yang ditanya ada yang sama-sama nggak tahu, nggak dikasih tahu. Ya, artinya bahkan malaikat Jibril aja nggak tahu, betul nggak? Dan yang ditanya malaikat Jibril siapa? Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dikasih tahu. Makanya aneh kalau ada manusia sok tahu. Emang ente siapa? Malaikat Jibril aja nggak tahu loh. Rasulullah aja nggak tahu loh. Tapi ada yang meramal sok tahu gitu ya. Nanti tanggal sekian, tahun sekian gitu. Itu kan aneh, betul nggak? Ya, jadi jangan sampai dipercaya. Ya fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Ya. Maka kalau sudah datang waktunya tenang aja.
Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia Maha tahu, Maha melihat, dia kan nampak semuanya itu. Bagaimana kondisi dan keadaan apa hambanya. Masya Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini masih untuk kita masih diperingatkan kita supaya kita apa? Mawas diri, hati-hati dengan kehidupan di dunia ini. Boleh kita berlaku apapun di dunia, tetapi kita harus ingat dengan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengawasi kita, melihat kita. Ya, summa taballahu ta'ala dzalika biwa'id ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengikuti ayat yang tadi kita bahas ya ayat 16 ya. Kemudian dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang lain gitu ya. Dengan peringatannya am amil tumal fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir gitu ya. Teman-teman tahu hasiba itu apa? Hasiba itu ya adalah angin yang angin badai ya. Angin itu badai kan sifatnya dari atas kan gitu yang disertai dengan bebatuan ya wah dan segala macam yang itu akan menghancurkan sifatnya dan begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum-kaum setelahnya memberikan peringatan kepada kita-kita semuanya ya bal hal amantum rabbukumullahu alladzi wa fis sama kama taz'umun wa hal amantum sultanahu wa mulku ya malakutuhu ya wa qahrihi an yursila alaikum rihan mashubatan bihijaratin minas sama. Ya. Ini maksudnya tadi. Apakah kamu bakal ngerasa aman dengan kondisimu yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi dan ketika Allah gitu ya Allah yang meliputi kekuasaan yang meliputi langit itu bisa loh menurunkan apa teman-teman angin yang begitu dahsyatnya, angin badai dengan disertai apa? Bebatuan gitu ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan atau diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut wa ashabul fil fi Makkah dan juga ya ashabul fil di Mekah. Pernah dengar semuanya ceritanya ya? Batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau untuk ashabul fil di Mekah itu melalui wasilahnya apa teman-teman burung ya ada yang disebut burungnya burung ababil gitu kan ya Allah alam bisawab dan begitulah azabnya Allah Subhanahu wa taala ya begitu dahsyatnya maka jangan sampai kita tidak mengambil hikmah dari itu semuanya. Kemudian juga ayat yang serupa di sini adalah ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 68. Afa amiltum ay yakhsifa bikum janibal barri ay au yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Ya, afa amintum. Nanti kalau ada kalimat seperti ini ya teman-teman, dari awal kan amintum, afa amantum, gitu ya. Dari kata amantum gitu, amanah itu artinya aman gitu ya. Cuman hamzahnya di situ gitu ya. Terus kemudian bentuk kalimatnya dibuat seperti pertanyaan. Jadi nanti terjemahannya begitu. Apakah kalian semua merasakan aman gitu ya? Ketika kalian ada berjalan di atas bumi ini gitu sementara Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu kalau Allah bisa menurunkan apa tadi hausiban gitu ya adab yang berupa apa teman-teman angin kencang berupa ya berserta dengan bebatuan gitu Sumala tajidu lakum wakila. Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada siapapun yang bisa menjadi penolong kalian. Kan begitu. Ya, kalau sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala itu, kita mau lari kemana? Mau minta pertolongan sama siapa? Kita itu hanya bisa memohon ya ketika sebelum itu terjadi. Ya, minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala ketika azab Allah Subhanahu wa taala belum diturunkan. Karena kalau sudah diturunkan, alhamdulillah min dzalik, ya
Nanti kita tidak tahu lagi kemana minta pertolongan. Yang ada hanya pertolongan, satu-satu pertolongan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka teman-teman semuanya, kenapa kita semuanya itu punya kewajiban untuk ya mencegah suatu kemungkaran, ya, supaya tidak ada kemaksiatan di wilayah dan di lingkungan kita. Ya, karena sifatnya kalau adab itu sudah diturunkan di satu kaum, gitu ya, ya, secara umum, ya itu akan merusak satu kaum itu, satu tempat itu, kan begitu. Contoh misalnya di Aceh, ada nggak orang soleh? Tapi kita tidak akan mengatakan bahwa Aceh itu gitu ya akibat atau karena faktor maksiatnya, bukan ya, kita nggak membahas itu. Ini masalah faktor apa namanya? Contoh kejadian adanya musibah. Ketika terjadi satu musibah gitu ya, misalnya ada nggak orang soleh yang sangat soleh, ya kan, di Aceh ketika tsunami? Banyak kan, betul nggak? Banyak orang soleh di Aceh itu banyak. Orang yang bermaksiat di Aceh ada, ya kan? Banyak juga, betul nggak? Ya, pastilah ada gitu. Jadi ada orang soleh, ada orang yang nggak soleh, betul ya? Ya ketika ada musibah itu, apakah kemudian hanya menimpa kepada mereka yang tidak soleh dan kemudian ya orang-orang soleh jadi selamat semuanya? Kan tidak. Ya, ada mungkin orang-orang soleh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi banyak juga orang-orang soleh yang menjadi apa korbannya. Itu gambarannya, ya gambaran ketika Allah sudah menurunkan musibahnya. Bencana itu musibah itu kan kiamat kecil, betul nggak? Jadi nanti gambarannya kalau misalnya Allah menurunkan ya adabnya kepada satu kaum dimanapun, ketika Allah menurunkan kiamat besar pun gitu ya, semua pasti akan terkena gitu. Maka supaya Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah nahan ini ya kan apa namanya adabnya gitu. Ya kita harus banyak merayu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sujud dan istighfar kita. Karena dalam sebuah apa namanya kajian gitu ya, salah satu yang menyebabkan Allah apa namanya Allah tahan azabnya ya di muka bumi ini adalah ya masih banyaknya orang yang beristighfar dan masih banyaknya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada hamba-hamba Allah ya yang beristighfar ya yang masih bersujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya kita banyak berhutang budi sama mereka, betul ya? Maka jadilah salah satu di antara mereka yang menjadikan apa ya ketahannya adab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya ini Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hati kita dan menjadikan ini semuanya adalah pelajaran yang berharga. Ya. Summa dzakara Allah Ta'ala bi adabil umamin al-mutaqaddimah mu'akkidan takhwiful kuffar bil misal wal burhan. Ya. Dan kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan atau ya memberikan permisalan contoh kepada kita semuanya tentang adab umat-umat yang terlebih dahulu sudah pernah kejadian ya. Tujuannya buat apa? Tahwif, yaitu untuk memberikan apa? Rasa takut kepada kita supaya tidak sampai kita masuk kategori orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafir ini supaya mereka merasa takut gitu. Jadi mereka itu dikasih apa teman-teman? Dikasih peringatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa baik kan Allah. Ya, jadi peringatan Allah kepada orang-orang kafir itu banyak banget di dalam Al-Qur'an. Banyak banget dijelaskan gitu ya. Sampai saking gitu ya. Saking pengennya orang itu apa? Ambil hidayah dan tidak masuk ke dalam dosa kekafiran gitu. Bagi orang-orang yang tidak beriman sama Allah, bagi orang-orang yang gitu kan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ini loh peringatan buat kalian. Ini loh gitu yang akan kalian alami. Ini loh akibatnya gitu. Kalau ada ibu yang kemudian nasihatin anaknya itu karena apa? Karena sayang, betul? Deh, jangan begitu.
Ya kan, kalau ini nanti akibatnya seperti ini. Anak itu kan belum punya pengalaman, ya kan? Dia belum tahu gitu. Ya, apa yang dia lakukan belum tahu nanti ke depannya kalau begini akibatnya begini belum tahu. Yang pengalaman siapa? Orang tuanya. Maka saking sayangnya orang tua dikasih nasihat. Kalau orang tua ya kan banyak kasih nasihat, berarti kasih sayangnya memang sebegitu luas. Kan begitu. Itu orang tua terhadap anak. Bagaimana kemudian Allah kepada hambanya? Masya Allah, kasih sayang itu betul-betul tak terbatas. Makanya kenapa banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara terkait dengan masalah peringatan kepada orang-orang kafir. Gitu. Ya. Maka kita yang alhamdulillah, kita yang beriman, kita yang ya sudah menerima ya kan keimanan itu, keislaman itu dengan betul-betul kesadaran diri gitu ya. Maka kita kuatkan iman kita dengan kita mentadaburi ayat-ayat ya, ayat-ayat nazir ya kan, ayat-ayat nazir lil kufar itu kan bukan untuk melemahkan atau nakut-nakutin bukan, tetapi apa? Untuk menyuburkan keimanan kita, untuk menguatkan lagi dan untuk membuat kita bersyukur. Betul kan? Kalau kita beriman alhamdulillah gitu ya. Ayat ini berbicara untuk orang-orang yang kafir. Ya, peringatan buat orang-orang yang kafir. Alhamdulillah, aku ada di dalam keimanan. Maka aku bersyukur ya Allah. Terima kasih Engkau berikan aku hidayah. Terima kasih aku ada di dalam keimanan ini. Kan begitu ya teman-teman ya. Karena ternyata keimanan itu betul-betul luar biasa. Dan kita tak pernah minta. Betul nggak teman-teman? Coba kalau kita duduk ya di keramaian manusia dulu, duduk aja di keramaian manusia, terus kemudian antum lihatin orang-orang itu nggak ada juga mereka minta dilahirkan di sini, di sana, di lingkungan ini, di lingkungan itu, ya kan? Di wilayah ini, di wilayah itu, nggak ada yang minta begitu. Dalam keluarga begini, dalam keluarga begitu, nggak ada. Betul teman-teman? Dan itu mungkin bisa yang mengakibatkan mereka nggak dekat dengan hidayah. Tetapi alhamdulillah kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari lahir alhamdulillah Allah kasih nikmat kita ada di tengah-tengah orang yang memiliki hidayah Islam sehingga kita tidak sulit untuk menemukan Islam. Maka kita duduk aja diem di keramaian manusia. Kalau akal kita hidupkan untuk mentadaburi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak nikmat itu, berapa keimanan kita itu ya sudah tercerahkan. Udah nggak ngapa-ngapain kita tuh sudah bisa menambah keimanan kita. Syukur kita sama Allah tinggi. Maka kadang-kadang kalau kita momen, kalau kita ngerasa banyak masalah, banyak ini, boleh kita keluar aja lihatin banyak orang. Ternyata Masya Allah ada yang begini, ada yang begitu. Ya, dan aku nggak pernah pesen loh ketika mau lahir di muka bumi ya Allah aku pesen ya lahir dari orang tua yang muslim, nggak ada pesen begitu. Ya Allah aku lahirkan saja di negara Indonesia, nggak ada yang pesen begitu. Betul nggak teman-teman? Ya, sampai makhluk yang lain itu mohon maaf ya kan, kita jadi manusia aja kita nggak pesen sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Maka Masya Allah betapa itu luar biasa untuk kita ya. Maka betul ya, sesuatu yang terus-terus dan tidak boleh berhenti untuk kita syukuri. Kemudian adab yang seperti apa yang Allah sampaikan kepada kita? Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Ya artinya gitu ya. Tidakkah sungguh walaqad itu artinya laqad itu artinya sungguh. Apa ya dalam bahasa Indonesia sungguh betul sungguh juga ya? Coba terjemahannya lihat betul sungguh juga sungguh ya Mbak Hera sungguh ya ya sama kayak inna terjemahnya juga sungguh kan ya kan apalagi ya lakat itu sungguhnya itu double teman-teman ya lam sendiri itu sungguh artinya lam di kalimat lakat ini loh teman-teman ya kan ini artinya sungguh kok artinya sungguh jadi di double jadi dua sungguh-sungguh. Ya. Ini kalau kita mau belajar bahasa Arab dikit-dikit ya. Ada kadzdzaba yang nggak pakai tasydid.
Betul kan? Tapi di sini pakai tasdid, ya. Bedanya apa? Hadzaba itu artinya mendustakan, dusta. Kalau pakai tasdid itu ngedustakannya itu berlebih. Jadi tasdid itu syiddah kalau dalam bahasa Arab kalau ditaruh di kata kerja yaitu dilakukannya itu berlebihan gitu. Jadi gimana tuh terjemahannya? Jadi menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang sebelum sebelum kita, banyak orang-orang terdahulu, mereka tuh sungguh-sungguh mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ditunjukkan kepada kita semuanya tujuannya supaya kita apa? Berpikir, supaya kita ngambil ibrah, supaya kita ambil pelajaran atas mereka semuanya. Mereka kadzdzabur rusul, ya. Mereka mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidu amsal hadhil uqubat. Maka saksikanlah, lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kasih kepada mereka, akibatnya apa, siksanya apa, ya, sebagaimana yang diberikan adab kepada orang-orang Ad, kaum Ad, kemudian ya kaum Samud, ya, dan orang-orang kafir yang lainnya sebelum kita. Ya, karena faktor apa? Karena ingkarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa? Adab yang diperingatkan oleh Allah kepada mereka. Contoh misalnya, ya kan, perkara yang apa teman-teman yang dialami oleh kaum kaumnya Nabi Lut. Hampir itu berapa? 60% bumi tenggelam, betul nggak? Ya, jadi hampir nggak tersisa gitu. Selain mereka yang ada di kapalnya Nabi Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh ya, kita cerita Nabi Nuh ya ini ya. Kapalnya Nabi Nuh, ya. Nggak ada yang banjirnya Nabi Nuh itu, ya. Nggak ada satu orang pun yang selamat kecuali mereka yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Maka kita ini yang lahir ini adalah keturunan orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh. Adab Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terus kemudian Nabi Lut, ya kan? Yang terjadi kaumnya Nabi Lut, keadaan yang selamat kecuali Nabi Lut dengan anak-anaknya yang beriman kepada Nabi Lut, ya kan? Dan kaumnya Nabi Lut yang hanya sedikit sekali beriman kepada Nabi Lut. Nabi Lut sama Nabi Nuh tuh hampir mirip, ya. Maksud dalam kemiripannya apa? Dalam kemiripannya nggak banyak umatnya yang mengikuti Nabi Nabi Lut maupun Nabi Nuh. Begitu. Masya Allah. Ya, dan juga kaum Ad yang Masya Allah ya, kaum Ad itu Allah berikan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga akhirnya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diadab mereka. Ya. Dan kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya bisa menjadi apa pelajaran. Ya, contoh lagi misalnya ya, kalau ada orang kaya sombong, ya jalan di atas muka bumi, kalau bahasa Jawanya petentang-petenteng. Paham nggak petentang-petenteng? Paham ya? Dan jalannya mustalun fakhur gitu lah bahasa Quran. Ya, sombongnya itu begitu ya. Maka ingat peristiwa Korun. Apa yang terjadi sama Korun? Ya kan? Dihabiskan semua kekayaannya, dikubur dalam tanah semua yang dia miliki, yang dibangga-banggakannya. Betul? Ya. Dengan peristiwa yang luar biasa, jadi pelajaran juga harusnya buat kita semuanya. Ya. Jadi eh, cukuplah Al-Quran itu betul-betul ya untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengobati segala sifat-sifat buruk kita, ya, dan kemudian menjadikan banyak hikmah dan ibrah bagi diri kita. Nah itu contoh ya, itu yang misalnya. Ya, kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kemudian yang burhan, burhan itu tanda ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan disampaikan, ya selanjutnya Allah akan menunjukkan permisalan dan kemudian Allah akan menunjukkan burhannya. Burhan itu ya tanda-tanda kebesarannya. Kalau tadi
untuk muhasabah diri, saya bilang keluar lihatin banyak orang, kan begitu ya. Nah sekarang ya, kalau melihatin banyak orang, Ustazah kita mesti harus jauh-jauh. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh, keluar depan rumah. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbil ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Ngapain Ustazah keluar rumah? Keluar rumah, lihat ke atas. Lihat burung. Ketemu burung. Ya, ada burung yang terbang itu di atas. Itu walaupun di kota pasti ketemu burung. Betul nggak teman-teman? Ada aja burung ya di lingkungan kita. Bagaimana burung itu terbang? Cara terbangnya, dia kadang kepakin sayapnya, kadang diingkupin sayapnya begini. Artinya kan nggak selalu dikepak gini, nggak gini terus. Kalau pesawat harus begitu terus kan? Kalau pesawat nggak boleh tuh sayapnya begini. Ya, tapi kalau burung nggak. Jangan kalau burung dia begini, 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 dia begini. Ya. Dan siapa yang nahan burung itu dia bisa mondar mandir di atas, ya kan, fil hawa, ya di udara tanpa ada perasaan takut jatuh. Betul nggak? Burung itu, masya Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Allah, ya. Enggak hanya sekedar pas begini aja dia apa? Bisa terbang, tapi burung itu begini pun dia masih terbang. Bahkan kadang-kadang ada burung yang terbangnya itu sekali set gitu ya, terus langsung nanti dia meluncurnya justru pakai ya kan diingkupin gitu sayapnya gitu. Itu luar biasa. Masya Allah. Ya. Maka itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ saja kita itu udah nambah iman kita. Kalau ya kan Allah tidak, bukan karena rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa itu udara itu ya digunakan jadi alat transportasi. Betul nggak? Ternyata bukan cuma darat saja yang nyaman digunakan untuk jalannya kita manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi. Perhatikan bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa Al-Qur'an tadi ya kan, dabah ya, tidak akan ditinggalkan satupun yang melata ya, merayap min dabah ya, ma taraka ala dhahriha min dabah. Ya dabah itu artinya apa? Semua makhluk Allah yang berjalan di atas muka bumi itu dabah. Gitu. Ya, termasuk ya manusia, ya binatang, ya apapun, pokoknya yang dia hidup di muka bumi, dia berjalan. Ya mau berjalannya pakai dua dua kaki, empat kaki, sampai yang nggak punya kaki. Ya kan? Kita suka bilang alat transportasi, ya kan? Itu kaki. Bagaimana dengan yang nggak punya kaki? Allah kehendaki makhluknya nggak punya kaki pun bisa jalan di atas muka bumi. Ulet. Betul? Ular tuh nggak punya kaki. Maka kalau kita pakai logika kita tuh kita gak bakalan, ya gak bakalan ketemu. Pakai ilmu kita gak bakalan ketemu. Betul nggak teman-teman? Makanya jangan terlalu diagung-agungin karena kita terbatas nih otaknya. Ya, aduh gimana dong kalau nggak punya kaki? Allah maha berkehendak. Betul nggak? Ya. Ada makhluk Allah nggak punya kaki bisa berjalan, gitu. Itu dia. Dabah itu semua yang ya berjalan di atas muka bumi, baik dia pakai kaki ataupun nggak pakai kaki. Mau kakinya dua, satu ataupun 1000, semuanya itu masuk kategori dabah. Ya. Nah kemudian kalau kita balik ke sini, ya sambil liatin ya teman-teman ya, biar biar agak-agak belajar dikit bahasa. Ya kan? At-thair, ya ilat thair, awalam yaru ilat thair. Semua yang terbang di atas. Kalau bahasa ya kan bahasa Arabnya burung itu thair, ya. Kalau pesawat thairah, ya dari kata yang sama. Jadi lalu lalang di atas apa? Di udara. Jadi masya Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma bumi, bahkan udara saja. Ya, itu bisa dipakai untuk jadi alat transportasi tanpa ada
kesusahan, tanpa ada kepayahan, dan tidak ada kekhawatiran. Jangankan burung yang memang fitrahnya dia terbang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbang. Kita aja yang terbang kita nggak khawatir. Siapa di sini kalau yang suka naik pesawat? Saya suka naik pesawat. Ya. Dan kalau naik pesawat itu udah langsung kayaknya nyaman, kayak tidur. Mau tidur itu enak banget gitu, walaupun deket gitu tidur aja gitu. Karena saking ini gitu ya, nyaman aja naik pesawat. Itu saya suka gitu, walaupun kelas ekonomi, ada masalah. Ya, kan? Tapi ada teman saya, ya dia bilang nggak bisa naik pesawat, nggak mau naik pesawat gitu karena satu apa namanya kondisi gitu kan, takut dan sebagainya. Ada kan orang yang seperti itu ya, takut ketinggian gitu. Orang-orang kita kalau orang semua takut naik pesawat, nggak bisa terbang naik pesawat, ya kan? Itu nggak laku maskapai penerbangan. Betul nggak teman-teman? Tapi betapa manusia pun dibuat Allah Subhanahu Wa Taala nyaman mereka lalu lalang ada di udara. Itu karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan akal kepada manusia sehingga manusia itu bisa ya memiliki ya apa namanya memiliki ilmu ya metode burung terbang di udara ya bisa mereka lakukan untuk diri mereka. Dan Masya Allah, nanti kalau kita ngebahas di ayat-ayat yang tentang bahrun ya, tentang lautan gitu, itu lebih takjub lagi kalau saya. Kalau pesawat kan pakai apa namanya teknologi tekanan, makin ditekan dia terbang gitu kan. Itu masih agak dapat nyambungnya dikit gitu. Saya nggak belajar ilmu fisika soalnya ya. Teman-teman nanti yang belajar ilmu fisika pasti bisa menjelaskan dengan baik, ya kan? Ya, tapi kalau di laut itu Masya Allah. Saya pun suka naik naik kapal. Ya karena ketika naik kapal, begitu naik kapal itu udah takjub aja. Dapur aja itu isinya. Kenapa enggak gitu ya? Segede rumah, bahkan segede musola ini lebih gitu kan. Dia bisa ngapung di atas air, ya kan? Dengan beban-beban yang luar biasa. Masya Allah. Betul nggak teman-teman? Ya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya ya, semuanya alal qadar ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa, enggak akan mampu. Ya, awalam yang dulu ila toy fauqum fil jawi awil hawa ya. Jauh awil hawa itu sama aja maknanya udara ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita atas kekuasaannya. Maka perhatikan teman-teman, itu ada kekuasaan Allah di sana. Kecuali Allah ya, Allah yang Maha Rahman tidak akan mungkin bisa ya Al-Qadir ala kulli syai. Ya, tidak mungkin bisa melakukan itu. Maka Allah lah Al-Qadiru ala syai itu. Yang dia ya atas kekuasaannya, ya, kebesarannya dan pekerjaannya ya, mampu Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang sulit, bagi Allah tidak ada yang susah. Betul nggak teman-teman? Maka dari situ kita belajar banyak hal. Belajar tentang kasih sayang Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang sifat alif basirnya Allah gitu ya. Tentang banyak perkara-perkara yang dakik, perkara-perkara yang lembut, perkara-perkara yang detil, Masya Allah. Ya, yang kita bisa pelajari. Jadi untuk menambahkan keimanan kita itu ya teman-teman semuanya, wasilahnya tuh banyak, banyak banget. Dan ayat yang semisal dengan apa yang tadi disampaikan ada surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Ya, tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan yang seperti itu adalah tanda ya, tanda yang nyampai hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mau mencari pupuk untuk keimanan kita, bahasanya gitu ya teman-teman ya.
Gimana sih supaya iman kita tambah banyak? Sebenarnya mah gampang. Betul nggak teman-teman? Ya kita kan kadang-kadang suka ngeluh kayak gitu. Bu, iman saya tuh naik turun gitu. Padahal sebenarnya iman tuh nggak naik turun ya teman-teman ya. Jangan dibiasakan begitu, jangan dibahasakan begitu gitu. Ya nanti kayak kalau kita terbiasa membahasakannya seperti itu, ya yang ada itu kita memaklumi diri ketika kita lagi merasa males gitu. Jadi nanti kalau kita sudah merasa memaklumi diri, sering memaklumi diri, aku kan gitu kan emang sifatnya manusia, manusia kan emang imannya begitu. Tidak begitu cara menafsirkannya, cara memahaminya gitu. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi kita lagi lemah, dalam kondisi kita lagi malas, dalam kondisi kita lagi malau, itu seharusnya apa yang dilakukan? Dilawan. Itu jangan dibenarkan, jangan dikasih toleransi gitu. Ya, makanya Rasulullah ngajarin kita doa supaya kita terhindar dari sifat malas, kan begitu. Ya. Terus kemudian caranya bagaimana? Lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tadabbur dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau kita ya lagi kepengen untuk ya kan banyak menghidupkan diri kita, menghidupkan akal kita dan rasa kita dengan apa yang kita sukai, gitu kan? Ya lakukan saja, nggak apa-apa, kan nggak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misalnya dengan tadi yang kemarin kita bahas jalan, gitu ya, di satu tempat, ya. Dan tapi apa? Pakai itu untuk apa? Mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya Allah, ayat-ayat ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus meningkatkan keimanan kita, tambah lagi kuat lagi iman kita. Kalau udah gitu, semangat kita beribadah lagi, semangat kita kayak ngecas lagi gitu. Ya kan? Jangan merasa nanti itu kan perlu modal Ustazah kalau jalan-jalannya kita keluar rumah aja sudah ketemu, betul kan? Ya, kalau kita nyari Allah akan dekatkan. Kalau kita nyari gitu ya sesuatu yang membuat keimanan kita semakin kuat, semakin besar, pasti Allah akan tunjukkan. Ya, caranya tadi jangan ya kan membuat diri kita semakin lemah dengan ya banyak menoleransi kekalahan dan kelemahan diri juga kemalasan diri. Jangan. Jadi kita tuh harus bangun gitu. Ya, cari lagi cari sesuatu yang bisa membuat kita bersemangat untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Jadi kalau kita melihat segala yang Allah ciptakan di sekitar kita, cara melihatnya, ya cara melihatnya itu dihidupkan akalnya. Bagaimana cara menghidupkan akalnya? Caranya begini, ya disesuaikan dengan apa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala maka hidup akal kita. Kalau akal kita sudah hidup, hidayah insya Allah semakin kuat di dalam diri kita. Begitu ya teman-teman semuanya. Kemudian alam yarau ila tayrin musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illa Allah tadi sudah dibahas. Ya qalu fil ayat dalilun ala anna al af'al al ikhtiyariyah lil 'abdi makhluqatil lillahi ta'ala. Ya, ini ayat ini ya teman-teman dalil bahwa segala macam perbuatan ikhtiari makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari ya kan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya begini, ya. Burung terbang enggak terbang, ya kan? Burung mutusin. Kita dikasih minum misalnya. Ambil enggak ambil, ya kan? Minum enggak minum, kita mutuskan. Tapi perbuatan itu tetap atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kuasa Allah di sana, ya. Burung walaupun dia milih terbang, kalau Allah Subhanahu wa taala ya enggak membuat burung itu terbang, tidak membuat burung bisa terbang. Apakah bisa terbang? Tidak. Contoh manusia. Manusia tuh mau begini-begini beribu kali, Allah tidak takdirkan manusia bisa terbang. Betul nggak? Ya, seingin apapun dia pengen terbang, bisa nggak manusia terbang? Enggak, kecuali dia naik pesawat. Betul nggak? Ya, kecuali dia pakai alat. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Kemudian
Alhamdulillah ya. Jadi segala sesuatunya itu disandarkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya tadi di ayat di kalimat yang terakhir. Fiqhul hayah awil ahkam. Ya, apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang tadi kita bahas. Yastanbitu minal ayati ma yali, kita bisa mengambil hukum dari ayat-ayat ya yang kita bahas tadi, beberapa hal yang akan kita bahas sekarang ini. Yang pertama, Allah Ta'ala huwa al-qadiru ala an yakhsifa bil kafirina wa dhalimina al-ardh. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kekuasaan terhadap ya kan yang meliputi gitu ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ya kan, kekuasaan Allah untuk mengadab, membalas gitu ya atas perbuatan mereka terhadap orang-orang kafir dan orang-orang zalim di muka bumi. Ya, uqubatun ala kufrihim. Sebagai apa? Balasan dari kekufuran mereka. Ya, sebagaimana tadi sudah dibahas. Seperti bahasan yang tadi saya sampaikan. Contoh misalnya kalau di dalam bumi itu siksa yang ada dalam bumi ya. Itu adalah korun, ya. Korun. Itu kalau baca sejarahnya korun tuh kita tuh senyum-senyum gitu ya teman-teman ya. Selain daripada kita banyak mengaca diri, bener nggak? Ya, senyum-senyumnya karena apa? Senyum-senyum tuh oh begitu loh ya, apa namanya, akibatnya orang yang sombong tuh begitu, orang yang jahil dia bodoh ya kan, sombong bodoh dengan hartanya ya, dan itu ya senyumnya itu ya senyumin diri sendiri gitu ya, senyumin diri sendiri. Ternyata gitu ya, kita itu sebenarnya ya kalau mau ngaca gitu kan, ada sifat-sifat korun di kita, ada kan? Nah itu kan, kalau kita mau ngajak, ya kadang-kadang kita membanggakan harta kita yang nggak seberapa, bener ya teman-teman? Ya, padahal kalau korun begitu sebenarnya bahasa kalau dibandingin sama kita, sama kekayaan orang zaman sekarang gitu kan ya, dia sombong tuh agak-agak mending gitu. Ya kan emang duitnya banyak, hartanya banyak gitu kan ya. Nah, tapi kadang kalau kita sombong model sifatnya kayak korun, itu kayak kita ngetawain diri kita sendiri gitu. Itu maksud saya senyum-senyum gitu. Ya Allah, kayak sebenarnya, tapi ya Allah gitu ya. Nah, itu tuh gitu. Ya satu sisi begitu gitu. Ya, satu sisi lagi betul-betul kita harus mengambil ibrahnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh betul-betul gak suka dengan orang yang bersikap apa? Takabur, sombong, ya, ya. Sombong padahal sombongnya, ya, sombong pada permasalahan dunia yang dianggap Allah dunia itu sepele, kan begitu ya? Itu aja peringatannya begitu keras Allah sama kita, ya kan? Apalagi kalau sombongnya, ya kan, lebih daripada urusan dunia, tambah lagi Allah makin ya makin benci. Contoh sombong terhadap apa? Sombong terhadap kekafiran. Nah, itu yang dimaksud. Ini korun sombong terhadap apa? Harta dunia ya. Contohnya siapapun saksiannya korun kan begitu ya. Tapi ya yang jelas dari cerita korun itu kan ya yang selalu dibanggakan, yang selalu di outletnya itu kan karena kekayaan tadi. Padahal kekayaan dunia, emas, permata dan sebagainya di mata Allah apa? Hina, betul nggak? Apanya? Ya, andaikan gitu ya, kekayaan itu sangat mulia bahkan di sisi di mata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pasti hidup dengan keadaan kaya, betul nggak, teman-teman? Ya, tapi sama Allah gitu ya, itu betul-betul kita tuh dikasih ngaca sama korun dengan kondisi yang seperti itu. Kita belajar tuh dari korun, kalian orang-orang kaya yang sombong yang nggak ngerti kekayaan kalian seharusnya dipakai buat apa gitu ya. Nah itu satu sisi. Terus kemudian sisi yang lain, apalagi dengan ya kesombongan yang sifatnya tentang ya kan kekufuran, wes kafir, sombong meneh. Kan itu tuh berarti padahal masalah akidah, masalah
masalah keimanan itu nggak main-main buat Allah, betul nggak? Seseorang itu walaupun dia nggak punya harta apapun, ya, tapi kalau dia punya iman, bagi Allah dia mulia, betul nggak teman-teman? Ya, tapi ada orang yang tidak memiliki keimanan, sombongnya luar biasa. Itu tuh Allah bahasanya gitu, saking gitu kan. Tapi itu ya Allah pun nahan gitu ya, nahan nggak segera dikasih. Ada luar biasa. Ya, terus kemudian di bahasan yang pertama ini ya teman-teman semuanya, wa inna ma khassallahu ta'ala huna as-sama fi qawlihi a'amintum man fis sama gitu ya. Teman-teman semuanya, kalau Allah mengkhususkan gitu ya, menyandarkan kalimatnya man fis sama gitu. Ini ya tambih untuk kita, dikasih kita tuh mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita ala sultanil ladzi tanfidu qudratihi fis sama. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya meliputi dunia saja tetapi kekuasaannya sampai di atas langit gitu. Jadi Allah yang nyiptain langit, maka ya area kerja Allah, kekuasaannya, sultannya itu juga mencakup langit. Jangan dipikir ya kan kekuasaan Allah hanya di bumi saja, di kolong langit, nah, tidak gitu. Tetapi apa? Sampai pada langit. Maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah ada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak hanya sifatnya hanya di bumi saja, ya. Nah, kemudian ya ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ya, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu, ya kan, wa huwal hakimul alim, ya, dan dialah ya yang memiliki kekuasaan fis sama, ya kan, ilah itu di sini fa'il ya, dia ilahun Tuhan, Allah yang memiliki kekuasaan fis sama, maksudnya begitu terjemahannya, wa fil ardi ilahu, dan dia Allah yang kekuasaannya ya meliputi sampai di ya bumi juga, wa huwal hakimul alim, begitu ya, al hakim al alim, ya. Maka ya kalau kemudian kenapa ada sebagian orang gitu kan ya yang mereka memahami dan menafsirkan bahwa Allah kemudian ada di langit, itu dibantah oleh Wahbah Zuhaili dengan banyak dalil di sini. Ya, misalnya kalimat amin tumang fis sama itu menjadi hujah bagi mereka. Itu kan dalil berarti Allah ada di langit gitu. Ya, tidak dengan kata Allah man fis sama itu berarti zat yang ada di langit gitu. Tetapi ya Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini mengutip apa yang disampaikan Ar-Razi juga gitu ya, dan beberapa ulama ya, mereka menyampaikan bahwa gitu maksudnya bukan kita menyampaikan atau memahami ayat itu sebagaimana ya kan bahasanya, bahasa versi redaksinya gitu. Jadi kita harus memahaminya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, bahwa maksudnya adalah kekuasaan Allah yang di langit, meliputi langit. Ya, maka kalau misalnya ada nanti ditanya, tapi ya banyak dalil yang menunjukkan misalnya ketika ada anak yang ditanya Allah ada di mana, di langit, itu bahasa bahasa orang Arab. Tadi disampaikan orang-orang Arab itu mereka ya Pengen kok nyebut kosan saya gitu sebenarnya ya, mengenal bahwa Allah tuh di atas, di langit kan begitu. itu bisa Jumatan nggak sih di atas itu? Maka di sini gitu ya dibantah ya bahwa Ya situ di aja anak kok nggak traktir. Kenapa di food court? menjami'il jawadi gitu. Ya artinya teman-teman semuanya langsung saja ya, bahwa kalau misalnya kita memiliki pemahaman Allah bertempat di langit, berarti satu, Allah butuhin tempat. Padahal nggak mungkin Allah zat yang ya kan yang maha ya maha besar dan sebagainya gitu ya, dia
ya tidak akan tidak akan membutuhkan tempat. Ya sementara fayakunu gitu kan, langit itu lebih kecil as-sama'u asgharu minal arsy gitu. Bikatirin, menurut para ulama yang banyak, yang mayoritas, bahwa langit itu lebih kecil daripada arsy. Bagaimana mungkin gitu? Allah tuh bertempat di tempat yang lebih kecil bahkan dari makhluk yang lain, yaitu apa? Arsy. Begitu dalilnya, ya. Maka ya teman-teman semuanya, ketika kita memahami ayat ini, ya, adalah kita membahasakannya kekuasaannya Allah yang kita pahami begitu. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ya, area gitu ya, kudrahnya Allah itu seluruh pada apa yang diciptakannya. Gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, bahasan kita mendongak ke atas, kemudian menengadah gitu ya teman-teman ya, terus kemudian menunjuk ke atas, itu karena kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menganggap Allah lebih rendah daripada kita gitu. Terus kemudian kita begini, kan nggak mungkin, gitu kan? Tentu kita akan ya begini, gitu, ya kan? Ketika kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dalilnya, wadalika mahalu bittifaqi ahli Islam. Ini yang disepakati oleh banyak ulama. Walaupun begitu, ya teman-teman semuanya ya, ini ranah perdebatan, betul nggak teman-teman? Ya, ada yang menafsirin begini, ada yang mentafsirkan begitu. Ya, nah, ini yang diambil banyak mayoritas ulama. Ya, li'annal arsh akbarul makhluqat fis sama'i wal ardh. Perhatikan, arsh itu lebih besar loh daripada apa namanya? Langit dan bumi. Jadi di antara sekian banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, arsh itu dia lebih banyak. Wali'annahu ta'ala qala, dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 12, qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillah, gitu ya. Qul, katakanlah, liman ma fis samawati wal ardh, ya kan, kepada siapapun dan apapun gitu ya, yang ada man gitu, dan kepada yang ya apa-apa yang ada di langit dan di bumi gitu. Lillah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillah itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Maksudnya begitu. Ya, ini bahasan sensitif gitu ya. Maka kalau kita ditanya, ya kan, Allah tuh ada. Allah tidak butuh tempat. Ya kan? Allah ada, tapi Allah tidak butuh tempat. Ya. Ya. Kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah pada semua makhluknya. Makhluk Allah ya di bumi, di langit, itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kudrahnya Allah di sana. Geninya Allah semuanya di sana. Ya. Pada hal-hal yang kita tidak ketahui, kita tidak harus tahu. Betul? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pada hal-hal yang gaib, bagaimana Allah gitu kan ya. Ya, apa namanya? Dengan hadatnya itu bukan bagian yang harus kita ta'ammuq fihi, yang harus kita banyak-banyak membahasnya di sana, tidak. Gitu. Tapi kita mempercayai pada hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa wallahu fis samawati wa fil ardh. Ya, kekuasaannya Allah itu selalu kita akan mengatakan seperti itu. Ya, meliputi, ya kan, langit dan bumi. Bukan berarti apakah Allah bertempat di bumi juga enggak, wong di langit aja enggak gitu misalnya gitu ya. Itu dibantah oleh para ulama gitu ya. Maka ya kita tidak dalam ranah menanyakan di mananya gitu. Betul kan teman-teman semuanya? Ya, ini yang disampaikan dalam tafsirnya Wahbah Zuhairi, dan itu yang diambil oleh mayoritas para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas dalam apa namanya? Fikih dalam Istinbatul Ahkam di ayat-ayat ini adalah yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat
banyak nikmat kepada hamba-hambanya dengan gitu ya, bitadlilil ard gitu ya. Apa tuh bahasanya? Digelarin tuh bumi gitu ya. Membuat bumi itu nikmat nyaman untuk ditinggali, nikmat dan nyaman untuk hidup mereka. Ya, dan dijadikannya bumi itu mudah gitu bagi mereka semuanya dan diberikan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya, hal-hal yang mereka butuhkan untuk hajat hidup mereka di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu kepada manusia. Ya. Fa'abaha lahu musir fi nawahiha wa qatariha wa akamiha gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mereka berjalan dimanapun dari arahnya mereka di bumi ini tanpa ada satu gangguan apapun untuk mencari rezekinya ya, baik untuk berdagang maupun untuk bekerja gitu ya. Maka Allah mengizinkan semuanya dinikmati oleh manusia. Dijadikan apa? Wasilah untuk menuju ya kan supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan begitu juga gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tanpa ada tiang-tiang ya yang bisa menaungi bumi gitu ya, kita bisa nyaman ada di bawah langit gitu ya. Dan masya Allah gitu ya, langit dan bumi semuanya itu untuk apa? Ya, untuk kita, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap orang-orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala kuasa mengadab mereka ya dengan mengutus bi'irsalih hijarah minas sama. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tuh bisa loh gitu ya, nurunin batu-batuan untuk mengadab orang-orang kafir ya sebagaimana yang dilakukan pada kaumnya Nabi Lut dan Ashabul Fil. Ya. Kemudian yang keempat apa? Ya bahwa gitu akadallahu taala tahwifat al-kuffar bil misal bimakan qabalahu gitu ya. Sungguh Allah itu ya mentakkid atau menguatkan ya supaya orang-orang kafir ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan-permisalan yang tadi disampaikan. Ada kaum-kaum yang terdahulu sudah lebih dahulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akibat mereka gitu ya atas kekafiran mereka, maka gitu ya. Jadikan itu pelajaran dan seharusnya ketika mendengar dan membaca mereka taubat atas kekafiran mereka, kekufuran mereka, maka kembali kepada fitrah keimanan mereka. Harusnya begitu. Ya. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya atau menunjukkan apa namanya? Kekuasaannya, al-barohim ya. Dan di sini kekuasaan yang Allah tunjukkan itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita kekuasaannya terhadap burung yang terbang. Ya subhanallah. Jadi ini ayat yang luar biasa, agak berat kadang-kadang kita cerna gitu ya, tapi memang harus saya sampaikan sebagaimana referensi saya gitu ya dan ilmu yang saya pahami. Maka wallahu a'lam bishawab, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ya insyaallah nanti kita akan ketemu dari mulai ayat 20 sampai ayat 27 lebih banyak insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan Allah membukakan ilmu pemahaman kepada kita semuanya, ya kebermanfaatan ilmu kita dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.